Nah, yang paling mungkin yang membuat Pak De tuh lama tinggal di Jepang. Kalau membuat lama di Jepang, keluarga pasti. Tuan, Bang. Iya. Tentu ya. Karena udah lama ya, jadi pernah di bawah, pernah di atas. Yang pasti saya itu punya prinsip. Kalau kerja di Indonesia, saya kan dulu S1 ya. Iya, Pak. S1, cari kerjaan juga nggak mudah di Indonesia. Saya pernah jadi staff engineer di salah satu perusahaan di Cikarang juga. Iya. Apa namanya? Cari kerjaan di Indonesia susah. Harus pakai orang belakang. Bener. Kalau saya kan dari orang mana? Orang nggak mampu, orang yang nggak punya IT kan. Jadi kalau harus begitu kan juga nggak bisa. Nggak bisa ya, Pak. Terus kalau kita harus hidup di Indonesia, kita dengan sistem seperti itu dan karena aku nggak cocok, nggak cocok. Kurang pas gitu ya, Pak De. Kalau harus nyogok, harus apa? Saya nggak mau. Iya sih. Iya, iya bro. Cita-cita jadi jenderal bro. Cita-cita jadi insinyur saya. Oke, brother, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku di sini, guys. Ojak di channel yang penuh suka duka ini, guys. Guys, jadi hari ini adalah hari spesial, guys. Jadi hari ini aku ketemu sama panutanku, guys. Idolaku di Jepang pokoknya ini, guys. Ada Pak De Jepang. Panutan bukan panutan. Aduh, Pak De, kamu yang terima kasih, panut Pak De. ya. Sehat-sehat lu. Saya beda lo ini. Apa kalau dia nu kayak kecil tinggi sekali ternyata. Ternyata tinggi sekali gitu. Tuh Pak De Jepang, guys, ini pokoknya mah panutan kita, guys. Jadi aku tuh ngerasa aman, guys, di Jepang. Kenapa? Karena ada Pak De Jepang. Pak De Jepang ini udah kayak bapak dari para Kensusei. Enggak juga. Bapaknya, pokoknya lah kita tuh banyak dibantu, guys. Asli. Buat teman-teman yang mau ke Jepang, pokoknya mah ya Belajar dari Mang Ojak, Kang Ojak. pokoknya tenang-tenang aja, ada Pak De Jepang mah selalu diusahakan. Bisa. Pak De, boleh kita sambil duduk-duduk ngobrol? Boleh ngobrol. Kita ngobrol-ngobrol, guys. Karena Pak De Jepang ini udah lama sekali di Jepang ini, guys. Mau tanya apa? Silahkan. Nah, mungkin di sini Pak De lah, nggak apa-apa ya. Di mana Pak De? Di sini nggak apa-apa. Boleh, di mana saja, boleh. Bismillah, guys. Gimana? Pak De Jepang, aku mau nanya, Pak De di Jepang ini udah berapa lama? Pertama kali datang itu tahun 2003. 2003. Ya, bulan 10. Saya masih 3 tahun itu, Pak De, berarti. Iya, itu umur 25,5 lah 25,5 Pak De. umurnya, 25 tahun itu. Berarti sekarang udah di Jepang 21 tahunan. Pernah pulang dulu ya. Jadi saya tahun 2003 sama 2006. Iya. Itu Kensu IM saya. Oh, Jepang. Iya, saya IM, ternyata IM. Saya dulu tertua ya. Jadi pas berangkat itu sudah umur 25 tahun. 25 tahun ya, lulus kuliah. Terus apa namanya? Adalah alasan kenapa daftar IM. Iya. Terus 3 tahun, terus pulang kerja di Cikarang, terus nikah IMM 2100. Iya. Terus nikah, anak lahir, balik sini Itu tahun pas 2008 2009. Iya. Oh, jadi sempat kerja di Cikarang dulu, Pak De? Setahun. Setahun. Iya, staff engineer di salah satu perusahaan di MM 2100. Wah, pengalamannya banyak banget, Pak De. Iya. Itu kerjaannya di Jepang itu dari awal udah di Genba. Genba saya. Genbanya apa tuh, Pak De? Saya pertama taking Seiko, tapi kalau sekarang itu macam-macam kan. Sekarang visanya kan saya Kijitsu ya. Oh, gitu. Saya engineer ya. Jadi yang pertama kan magang selesai. Setelah itu berangkat lagi itu pakai visa engineer. Sampai sekarang. Iya, nggak pernah ganti. Iya. Nah, ini kelebihan dari visa engineer itu apa, Pak De? So yang Pak De tuh ini tuh worth it banget lah gitu. Kalau worth it dan enggaknya sih, kalau aku sih ya, Iya. itu hanya visa ya, hanya visa. Mungkin lebih lama. Jadi, tapi kan syaratnya juga ada. Kalau visa engineer itu kan dia di dalam visa Gijinkoku, Oh. di dalam satu kesatuan. Itu di visa Gijinkoku. Nah, di Gijinkoku itu ada 3. Ada namanya visa engineer gitu, Kijutsu, Iya. Jimbung Jisiki, Hai. terus Kokusai Gyomu. Itu engineer spesialis humanities international service. Jadi kalau ada orang bertanya engineer, bukan. Jadi di visa itu apa namanya? Gijinkoku visa. Nah, itu saya di dalamnya itu engineer. Biasanya tulisan pertamanya engineer. Makanya anak-anak yang dapat visa itu engineer, bukan, itu Gijinkoku. Oh, Gijinkoku. Dan di dalamnya ada 3 tadi, ada Kijitsu, Jimbung Jisiki, Kokusai Gyomu. Itu apa namanya? Engineer spesialis humanities international service. Nah, itu syaratnya tuh untuk dapat itu?
tentu kan harus lebih tinggi kan ya Pak Ade? Iya, kalau apa namanya Kijitsu itu engineer itu minimal dia D3 teknik, terus apa namanya Senmonggaku di sini Iya. itu bisa. Oh, kayak misalkan SMK gitu mah ya nggak bisa ya Pak Ade? Nggak bisa, tapi Senmonggaku di sini bisa. Senmonggaku di sini baru bisa. Tapi kan di situ ada Gijinkoku itu di selain engineer itu ada namanya tapi spesialis humanities sama international service itu. Iya. Yaitu tidak teknik nggak apa-apa. Misalkan ada yang di perhotelan. Iya. Itu ada yang misalnya Gijinkoku itu. Iya. Ya karena dia mungkin Senmonggakunya di sini perhotelan, di Indonesianya dia D3 perhotelan, itu bisa. Oh. Jadi nggak harus teknik berarti ya Pak? Iya. Nah. Jadi nggak harus. Kalau teknik itu engineer-nya. Nah, kan ada 3 tadi. Ada 3 tadi. Harus dipilah-pilah itu. Yang spesialis humanity tadi. Sama international service. Misalkan kayak Torigung dia lulusan Daigaku sini. Iya. Nah, dia mungkin bukan engineer, mungkin international spesialis humanities apa international service. Dia masuknya di situ. Oh. Mungkin seperti itu. Mungkin seperti itunya. Saya nggak tahu lulusan apa dia kan. Oh, berarti Pak De bisa engineer itu dari 2008 tadi apa? Iya, 2000 sekitaran segitu. Segitu. Iya, 2000 sampai sekarang. 2011 mungkin. Oh, 2011. Iya. Nah, itu terus di Jepang? Terus di Jepang. Sampai sekarang. Iya kan, tapi kan cuti kan, bisa cuti kan. Cutinya tuh kalau Pak De gimana? Setahun berapa kali cuti? Tergantung schedule perusahaan kalau saya. Oh. Jadi saya pasin dengan schedule perusahaan. Terus dengan kalau bisa kan pengennya lebaran, tapi kan kadang schedule perusahaan lagi rame ya nggak bisa gitu. Iya. Terus kan Pak De kan aku tahu kan kemarin sempat ada di Oita. Iya. Terus pindah-pindah gitu. Iya. Itu emang genbanya Pak De? Iya, saya kerjanya keliling Jepang. Enak banget ya Pak De? Enggak, enak juga enggak. Sama saja. Kalau apartemennya itu gimana Pak De? Apartemennya di sini kita sewa. Oh, jadi sewa gitu. Kita bawa personel juga. Personelnya bukan hanya saya saja, banyak. Banyak gitu ya. Iya. Tapi Pak De megang. Iya, yang tanggung jawab di sini saya. Iya. Oh, berarti udah dipercaya di perusahaan lah istilahnya. Alhamdulillah mungkin seperti itu ya. Jadi, cuman mungkin dikasih tanggung jawab seperti itu. Luar biasa guys, asli. Iya. Iya. Nah, terus kalau misalkan untuk bahasanya Pak De, berarti syarat untuk bahasanya gitu, visa engineering ada. Kalau visa engineer itu sekarang itu kalau mantan dia mungkin kalau sekarang itu kayaknya minimal N3 kalau nggak salah. Tapi ada yang baru itu bisa. Mungkin saya kurang tahu ya yang jurusan apa gitu ya. Iya. Tapi yang pasti itu nggak begitu, kalau bahasa itu nggak begitu kan, ada yang pakai bahasa Inggris juga kan, visa engineer juga kan. Jadi itu mah nggak begitu berpengaruh mungkin ya. Iya, tapi sebenarnya memang harus ya kalau bahasa Jepang di sini itu kan. Memang pakainya bahasa Jepang. Terus dari Indonesia lulusan S1 manajemen terus kerja di sini, mau kerja di sebuah perusahaan terus dia nggak ngerti bahasa Jepang kan juga susah. Bingung, ya. Kecuali engineer-nya dia dari perusahaan mana Amerika mau ke sini ya dia pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris sebenarnya. Nah, kan bedanya seperti itu. Kalau dari Indonesia di perusahaan Jepang otomatis dia harus bisa bahasa Jepang. Jepang minimal seperti itu. Oh. Setahu saya seperti itu. Nah, Pak De kan udah ngalamin dari masa ke masa lama banget. Iya. Yang paling enak di masa-masa kapan Pak De? Yang paling enaknya di Jepang lah gitu Pak De tuh ya. Kan pasti kalau berat mah dari awal mungkin pasti ada ya Pak De. Kalau aku itu nggak berat nggak itu ya, karena apa ya, karena kondisional ya. Jadi kalau saya kan udah lama itu. Iya, jadi dulu pernah IM gajinya kecil 8 mang 9 mang 8 mang 9 mang. Iya, 8 mang tahun pertama, 9 mang tahun kedua, 10 mang tahun ketiga. 8 mang itu di tahun 2000-an, tahun 2000-an. Iya. Salah itu. Ya enggak. Ya sama sepertinya sama ya. Kalau saya mikirnya sama, jadi dulu kebutuhan kecil, gajinya kecil. Sekarang gaji besar, kebutuhan besar ya. Harga barang bakunya juga mahal. Sama saja sebenarnya sih. Itu. Kalau boleh tahu sekarang dianggap kisaran berapa tuh Pak? Apanya? Gajinya Pak De. Kalau dibandingkan dari dulu guys. Kenaikannya. Gaji itu sebenarnya ya, kalau gaji itu kan UMR.
ikut UMR. Iya, gaji Tapi itu kan UMR Pak Ade kan tuh. sekarang Engineer mau apa itu engineer lah, itu quality nanti. Itu kan karena mungkin apa namanya pengalamannya lama, Iya. terus dia punya jabatan, ya gajinya lebih gede. Lebih besar ya tentu. Tapi aku nggak pernah memikirkan hal itu loh. Aku nggak pernah memikirkan gaji berapa, enggak. Engineer itu karena orang bilang engineer gajinya besar, enggak juga. Engineer baru gajinya tetap UMR. Tetap UMR. Iya, kalau yang minta gaji gede lah kamu punya apa? Bisa apa gitu? Bisa apa? Di sini kamu bisa engineer masuk ke perusahaan. Terus ada teman gitu ya, dia kelulusan manajemen. Iya. Dia datang ke Jepang pakai visa engineer, oke diokein lolos kan. Iya. Setelah sampai Jepang dia suruh megang di kantor, dia kerja di Shimizu. Pegang komputer dia nggak bisa kan repot. Padahal Repot. komputernya kanji semua. Oh iya benar ya Mati ya. Iya kan. Kan seperti itu kan. Kita punya kualitas kita, kemampuan kita seberapa gitu. Kalau yang pertama tetap sama. Gaji saya kecil. Gaji saya kecil. Mungkin dengan anak magang gedean anak magang. Iya. 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 Saya tahun 2011-an itu gaji saya cuman bersih 13. Bersih. Tedori itu 13. Yang saya terima bersih itu cuma 13. Itu. Berarti kalau menurut Pak Ade Jepang itu masalah gaji mah itu bukan hal yang paling utama. Nah, yang paling mungkin yang membuat Pak Ade itu lama tinggal di Jepang. Kalau membuat lama di Jepang keluarga pasti. Tuan, Pak. Iya. Tentu ya. Karena udah lama ya, jadi pernah di bawah, pernah di atas. Yang pasti saya itu punya prinsip. Kalau kerja di Indonesia, saya kan dulu S1 ya. Iya, Pak. S1, cari kerjaan juga nggak mudah di Indonesia. Saya pernah jadi staff engineer di salah satu perusahaan di Cikarang juga. Iya. Apa namanya, cari kerjaan di Indonesia susah, harus pakai orang belakang. Benar. Kalau saya kan dari orang mana, orang nggak mampu, orang yang nggak punya IT kan. Jadi kalau harus begitu kan juga nggak bisa. Nggak bisa ya, Pak. Terus kalau kita harus hidup di Indonesia, kita dengan sistem seperti itu, dan karena aku nggak cocok, nggak cocok. Kurang pas gitu ya, Pak Ade. Kalau harus nyogok, harus apa, saya nggak mau. Iya sih. Iya, iya bro. Cita-cita jadi jenderal bro. Cita-cita jadi insinyur saya. Saya dulu nggak pengen ke Jepang. Dulu. Iya enggak. Saya tanya motivasi ke Jepang apa dulu, nggak ada. Karena saya dulu ke Jepang itu karena adik saya. Oh, adik Pak Ade malah lebih dulu ke Jepang. Bukan, karena adik saya ditipu. Itu doang motivasinya. Ditipu gara-gara apa maksudnya? Dulu adik saya pernah mendaftar IM ya. Oh. Udah pernah nginep di Sivest tahun 99 kali. Kalau saya enggak, karena saya dulu pengen jadi insinyur, saya kuliah S1. Itu jurusan teknik tadi, Pak. Saya teknik sipil UNS 11 Maret Surakarta. Dari situ pas lulus, setelah lulus itu setelah wisuda, lihat ada pengumuman IM itu kan. Iya. Apakah ini adik saya gitu loh. Adik saya 4 tahun, 3 tahun apa 4 tahun sekitar itu, ditipu dia, uangnya hilang. Uangnya Karena adik saya itu saya daftar. pengen nyoba tadi itu. Mungkin saya yang gantiin apa gitu. Oh, seperti itu. Dan itu karena adik saya rasanya kupingnya kan ditanya kan 3 sampai 4 tahun ditanya, "Oh, kapan berangkat ke Jepang? Kapan berangkat ke Jepang?" kan. Rasanya juga saya ditanya kan, adiknya kapan berangkat Jepang, katanya berangkat kan, nggak jadi itu. Adik saya sekarang punya toko besi. Dialah yang bikin saya pengen berangkat Pengen ke Jepang. berangkat. Iya, apa saya itu? Yang harus gantiin. Makanya ketika saya takut ditanya kayak adik saya, ketika saya daftar IM itu saya nggak ngomong sama orang tua saya. Boleh tanya ke bapak saya almarhum ya, ibu saya, adik saya, nggak ada yang tahu saya daftar IM. Semua tanda tangan itu, maaf lo ya, Iya, dosa mungkin, saya palsu semua. Tanda tangan bapak saya itu saya palsu semua. Pak dibikin sendiri gitu. Demi Allah saya palsu. Iya. Karena saya daftar nggak pengen orang tua saya tahu. Iya, karena kalau orang tua tahu pasti semua Semua akan tahu dan semua akan bertanya. Kalau kita nggak lolos nanti kayak adik saya, kasihan juga. Benar ya, Pak Ade. Iya. Bakal jadi pertanyaan di masyarakat. Iya. Terus akhirnya saya daftar, terus daftar Surabaya, lancar semua, lolos. Lolos, langsung masuk Lembang, langsung berangkat. Saya lulus wisuda bulan Maret ya, 11 Maret 2003. 2003. Langsung Ya. berarti kan 2003 tuh ke Jepang tahun awal 2010 kan proses kan. Oh, Proses pendidikan di Lembang 3 bulan, Iya. di Surabaya 1 bulan. Iya kan? Iya, 4 bulan 4 kan? bulan. 4 bulan proses 1 bulan. Langsung terus itu. cepat berarti ya. Iya. Iya. Waktu itu biaya berapa tuh pada di tim Jepang? Nol. Nol. Sama sekali saya.
Saya nggak keluarin. Kalau paspor wajar kita Wajar, 300 paspor ribu benar-benar. ya. Paspor wajar. MCU kita wajar 300 ribu ya zaman dulu ya. Ya sama biaya di pelatihan pun ya Enggak nol. Nol. Oh, kalau IM Jepang IM nol. Jepang. Iya, di semua nol semua. Nginepnya semua, makannya semua kan gratis semua. oh Iya, berangkatnya juga dibiayai, pulangnya dibiayai. Semua. Saya nggak ngeluarin biaya sama sekali. Saya dulu itu saya ngasih tahu orang tua saya ketika saya mau berangkat, saya jual Honda Grand itu. Pak minta itu Honda Grand-nya dijual aja. Itu untuk saku kesini satu mang, iya laku 3.200.000. 3.200.000. Grand itu Grand 95. Oh iya, kalau Grand salah. 95. Iya. Dijual 3.250 kalau nggak salah. Terus itu untuk uang saku kesini Icimang Iya 1 juta. 1 juta. 1 juta, terus beli koper di daerah Lembang sana, koper baju kayak gitu, itu ya sekitar 1 jutaan. Itu sisanya untuk rumah. Oh untuk di rumah gitu. Iya, itu Perjuangan banget tuh adanya. iya. Terus akhirnya ya Tapi itu pas orang tua tahu itu pas momen Pak Ade berarti mau berangkat atau iya mau berangkat. pas mau berangkat Iya, dan orang tua saya enggak karena orang zaman dulu ya nggak ngerti, nggak paham gitu. nggak Kalau paham kita ke nggak Jepang jelas. itu nggak beliau berdua nggak paham. Nggak seperti sekarang kan banyak ya Pak Ade ya. Enggak. Orang tua tuh tahu bisa media sosial dan Enggak, lain-lain. enggak. Kalau dulu ya kalau kita yang nggak ngasih tahu Enggak. ya nggak tahu. Nganter juga enggak. Perpisahan nganter juga enggak. Itu sama dengan ketika saya kuliah. Saya kuliah itu S1 saya itu ibu saya nggak tahu. Nggak tahu Pak Ade. Oh iya, kuliah tanya ke ibu saya. Saya kuliah itu D3, tapi saya lanjut S1. Pas lanjut ke S1-nya berarti Pak Ade yes. Ini Ibu itu tanya-tanya terus kenapa kuliahnya lama gitu. Iya. Diam-diam aja. diam-diam aja padahal Iya. udah lulus yang D3-nya mah berarti. ya? Iya, pas saya ajak wisuda itu bu saya kaget itu. Besok libur aja warungnya kan punya warung. Iya. Terus nyewa taksi, nyewa tukang foto pernikahan itu kan ada Oh, iya, di iya, desa itu. Itu terus tanggal 11 Maret itu kan wisuda zaman dulu kan setahun sekali itu. 11 Maret wisuda itu ribuan orang itu. Terus saya kaget tuh, masa iya gitu. Nah, dari situ ibu juga belajar tuh. Oh, kalau lulus kuliah itu di wisuda. Jadi kalau anaknya nggak lulus berarti nggak di wisuda. Pengetahuannya agak meningkat. Panjang ceritanya. Panjang sekali Pak. Oh, iya. Perjuangan. Iya, terus pernah kerja di Cikarang, terus nikah. Saya langsung sebenarnya ya, jadi pulang dari sini, Langsung nikah. pulang dari sini saya belum pernah punya pacar. Belum pernah Pak Ade? Belum. Terus itu ketemu pas di Indonesia berarti? Bukan, dijodohin. Oh, iya. Istri saya pacar pertama saya. Wow. Ini Pak Ade setia banget. Saya pulang hari Jumat, sampai Cives hari Jumat. Hari Sabtu pulang ke Solo. Hari Sabtu itu belum, itu udah dapat nomor telepon istri saya sekarang ini. Langsung dijodohin. Ketemu Rabu. Langsung tak lamar. Cuman nunggu itu aja karena nunggu kalau di Jawa kan jadwal pernikahan ya, ada harinya lah. lah. Iya, Yang baik yang apa gitu ya Pak Ade. betul. Nikah itu. Sampai sekarang ya Pak Ade. Alhamdulillah. Iya. Ya, Itu. kuncinya apa tuh Pak Ade? Pak Ade bisa sampai sekarang kan LDR terus menerus gitu kan. Mau cari apa hidup? Mau cari bahagia. Nah, mau cari apa hidup? Hidup itu kan nunggu mati. Iya benar. Kalau nurutin nafsu nggak ada berhentinya. Gadis cantik banyak, tapi sesaat Saat. sama aja. Ngapain? Istri satu udah pusing kita cari uang kesana kemari, anak, ya dah. Iya Pak. Laki-laki mau mikir apa gitu? Kalau mikir nafsu, oh, yang cantik banyak, yang lebih mulus banyak, yang lebih itu. Tapi mikirnya untuk apa gitu? Apalagi ya tujuan hidup apa gitu? Nanti kalau keluarga pecah misalkan kayak gitu ya, apa nggak sakit gitu kan? Sakit kan? Mikirnya dibalikin lagi, tujuan kita kemana sih? Tujuan hidup kita kemana sih? Kita kan nunggu mati gitu. Benar Pak Ade. Iya kan? Iya. Saya dapat pelajaran banyak juga sekarang. Iya. Jadi kuncinya ya itu, kalau kita istri marah ya kita redam. Iya kayak gitu, kita introspeksi diri. Saya juga nggak ini belajar, saya juga terus tiap hari belajar saya. Belajar, kadang emosi juga. Iya kan pasti banyak hal ya Pak Ade Iya. yang dijalani gitu kan. Iya bro. Sampai bisa Iya. panjang. Anak juga sampai seberapa besar ya Pak Ade ya? Anak satu. Yang cewek itu kan ya Pak? Alhamdulillah baru satu Alhamdulillah. SMA.
Nah kalau boleh tahu yang membuat Pak D itu merasa, kan Pak D bilang tadi saya lebih cocok di Jepang, lebih pas di Jepang, lebih nyaman di Jepang. Kenapa Pak D? Saya pernah ngomong ke banyak orang ya, semakin kamu lama di Jepang, semakin kamu menentukan arah pulang. Itu contohnya saya sendiri. Itu maksudnya seperti apa Pak? Umur akan berjalan bro. Benar Pak. Umur akan berkurang terus, iya kan? Iya Pak. Waktu akan bertambah. Tanggungan kita pasti. Setelah ini kita menikah, kita punya tanggungan. Ketika kita memutuskan pulang, itu kita harus siap banyak. Apalagi saya udah terlanjur, udah umur di atas 40 lah. Iya, Kalau harus mulai usaha dari nol juga itu nggak mudah. Pasti butuh ya dari awal lagi. Iya, resikonya juga nggak itu. Karena saya udah banyak gitu loh, udah banyak pernah jatuh, pernah banyak gitu loh. Dari situ itu ya Bismillah lah. Memang kalau takdir saya di sini ya mungkin takdir saya, apalagi umur saya udah hampir kepala 5. Kepala 5 Pak? Hampir. Tapi berarti 47 saya. 47. Iya. Jadi cuman mikirinnya keluarga aja. Senengnya cuman kalau keluarga seneng, anak istri seneng, itu saja toh. Iya. Sakitnya laki-laki di mana? Saat anak kita butuh sesuatu kita nggak punya. Saat istri kita butuh sesuatu kita nggak punya. Benar. Nangis itu di titik itu. Itu yang aku rasakan di umur sekarang, kebalikannya. Saat orang tua kita minta sesuatu kita nggak bisa kasih, itu kayak kan? Itu pasti, itu pelajaran juga dari apa yang pernah saya alami ya. Makanya kenapa saya di umur 40 itu selalu ingat muka bapak saya, wajah ibu saya ya. Dulu saat muda itu kenapa gitu? Makanya di saat muda itu kalau bisa ini loh. Saya pernah berselisih sama ibu saya tahu. Saya pernah berselisih dengan bapak saya tahu. Sadarnya kapan? Sadarnya saat saya setelah menikah. Apa yang buat pada sadar? Jadi orang tua itu nggak gampang. Jadi orang tua itu berat. Apa yang aku rasakan sekarang itu mungkin lebih berat dari apa yang dirasakan bapak saya. Orang tua kita pernah berselisih paham. Orang tua ternyata itu orang tua lahirnya zaman dulu, pendidikannya rendah. Kita sekarang dikuliahin, kita sok pinter gitu kan. Orang tua kita nggak ngerti. Walaupun kita kasih pemahaman apa, ya mereka nggak mudah pantas gitu loh. Iya. Karena dia orang lama. Dia itu baru sadar di umur-umur setelah menikah. Kenapa dulu saya itu sering adu otot, adu mulut sama orang tua saya, adu selisih. Kenapa dulu saya nggak nakal itu sekarang jadi. Kenapa dulu zaman saya masih muda saya punya uang nggak ngasih orang tua saya, itu setelah menikah. Itu baru sadar. Coba kamu nanti juga rasain seperti itu. Setelah kan menikah pasti akan tahu. Makanya ya mungkin Tuhan episodenya mungkin kita sekarang umur 40 ke atas ya. Memang seperti itu mungkin ya. Jadi ingat orang tua. Kenapa dulu kita berani, kita dibentak sama orang tua kita berani, gitu kan? Iya Pak. Walaupun dulu saya juga nggak nakal amat, tapi rasa itu ada. Ada ya Pak De? Ada rasa itu ada. Makanya saya selalu pesen kan, selagi kalian masih muda, senengin orang tua kalian. Siap. Kalau kalian salah paham dengan orang tua kalian, ngalah. Siap. Ngalah. Jangan buat nangis mereka. Mereka orang yang lahirnya duluan, yang ngebesarin kita juga. Kita nggak pantas. Kita di sekolahin tinggi, kita lebih pinter, kita mau lebih ilmunya lebih tinggi dari orang tua kita, terus kita mau bukan itu. Nah, kadang itu pun sama yang aku rasakan juga. Kadang tuh ya karena melihat mungkin ya pendidikan orang tua tuh nggak begitu tinggi, terus kita punya sedikit wawasan yang lebih luas gitu kan. Kadang suka minterin kan sama orang tua gitu. Kadang suka jangan sok tahu gitu. Itu yang susah buat diredam gitu sebenarnya Pak. Itu harus diredam itu. Ya bener Pak. Kadang aku tuh gitu. Cuman kalau aku tuh alhamdulillah ibu itu Pak kan lulusan SD. Nah ibu tuh selalu ke aku minta dibimbing, malah kayak ajak gitu kan, mama tuh nggak bisa apa-apa, mama tuh ini minta dibimbing, minta dikasih tahu, minta di ini. Jadi aku pun kalau ke mama tuh mah minta maaf ya kalau misalkan banyak bilang gini banyak kayak gini gitu. Aku selalu minta maaf pada karena takutnya minterin gitu, takutnya ini.
setelah sadar tuh pas udah di sini Pak De, aku pun sama. Pas masih bareng sama orang tua ya kadang suka ya namanya Iya, makanya kan belajar dari situ kan. Saya sama seperti itu, Bro. Jadi misalnya udah di umur sekarang gitu, kenapa dulu berani, kenapa dulu nggak sama orang tua gitu kan. Namanya orang tua ya, nggak ada orang tua yang berniat jelek, itu nggak ada saya kira. Dan sekarang apa yang saya rasakan kan, punya anak, punya istri, ternyata ujiannya kan banyak sekali itu, hidup itu kan. Ya toh, cekcok sama istri, gimana cara ngeredamnya, nggak gampang. Dibalik lagi tadi, saya mau ngapain sih gitu. Iya. Emang kalau cekcok nanti mau ganti ada baiknya kan? Nggak juga. Malah nambah masalah yang iya. Malah Iya. banyak pihak yang tersakiti. Jadi Iya. Jadi dari situlah, belajar dari situ. iya. Jadi itulah perjalanan panjang lah. Sampai sekarang, sampai sini, sampai umur hampir ini kan. Orang mengatakan saya paling tua, apa namanya Pak D, mungkin paling tua, bukan. Ada yang lebih senior lagi. Mungkin saya yang viral aja ya, yang kadang buat aneh-aneh gitu kan ya. Iya. Jadi, Ya, justru apa karena adanya Pak Ade ini tuh ya anak-anak tuh banyak dapat informasi. Kayak aku pun nggak banyak informasi Pak Ade tentang Jepang, nggak tahu apa-apa gitu. Jadi aku pun ngikutin konten Pak Ade yang nyambangin anak-anak Jisusei dimanapun kan. Jadi kayak ngerasa aku selalu ke ibu, tenang mah ada Pak Ade Jepang gitu kan. Karena yang ini ada apa sih, ada sesuatu hal yang bermasalah di Jepang, Pak Ade mau ini gitu kan turun ke anak-anak Kenshu. saya belajar dari semuanya, Bro. Saya belajar dari kalian semua. Saya belajar dari semua masalah. Kenapa saya buat ini bukan konten ya saya? Saya itu cuman prihatin. Satu, kenapa saya dulunya itu kan nggak viral juga, saya di Facebook banyak pertanyaan, anak pengen ke sini, banyak anak yang ketipu. Iya, benar. Ada yang pakai visa turis ke sini akhirnya ketipu, pemahamannya kurang, banyak LPK yang bohong. Wah, itu banyak banget Pak Ade. Banyak pengangguran di Indonesia. Nah, saya itu punya niat itu cuman di situ gitu loh. Jadi, dari situ itu apa namanya? Saya coba ngasih edukasi sedikit-sedikit, pengetahuan yang saya punya sedikit-sedikit, motivasi biar anak-anak di Indonesia pengangguran kan banyak. Cari pekerjaan sulit. Saya bilang tadi kan. Bener. Saya S1 teknik sipil. Cari pekerjaan sulit. Minta ampun. Kalau nggak ada duit. Kalau nggak ada koneksi juga. Koneksi juga. Iya kan? Kalian punya SMKP yang pengen kesini sekarang masih jutaan. Benar. Nah kalau sekarang nggak kita edukasi, nggak kita kasih tahu, mentalitinya nggak kita jaga, nggak kita kasih support sedikit, rapuh, kasihan juga, Bro. Benar. Bisa Iya. jadi ya ladang buat penipuan dan lain-lain ya Pak. Betul. Makanya kenapa? Bukan saya nyambangin, bukan saya itu terus saya kontenin, bukan. Demi Allah ya. Saya dari situ ada gambaran. Oh, ada yang di desa tuh, ada yang di kota tuh. Ada yang gajinya gede tuh, ada yang gajinya kecil, ada yang dari LPKA, ada yang dari LPKB, ada yang habis sekian, ada yang habis sekian. Dari situ, dari konten saya itu, dari video-video saya itu orang belajar gitu loh. Benar. Ada yang prosesnya 3 tahun, ada yang prosesnya 1 tahun, ada yang prosesnya 1 tahun, tapi di sini dapat perusahaan jelek. Ada yang langsung berangkat dapat perusahaan jelek. Ada yang prosesnya 5 tahun dapat perusahaan yang bagus. Rezeki, konsep rezeki semua, konsep takdir, rasa syukur, semua akan tergali di situ kalau kita bisa belajar. Benar Pak. Saya belajar juga dari anak-anak itu, dari semua teman-teman yang kan di Susei tadi, yang anak magang, anak kerja di sini saya interview. Saya juga belajar dari mereka. Cara menghadapi situasinya ya Pak. Karena setiap orang pasti berbeda-beda. Betul, Yep. betul. Saya pengennya ya cuman menampilkan loh ini loh gitu. Ada yang sampai sini 3 bulan pulang, ada yang sampai sini satu bulan kabur. Iya kan? Iya banyak Pak. Sekarang banyak kan? Zaman dulu kan nggak ada kasus-kasus kayak gitu. Sekarang udah Kasus perampokan sekarang banyak. Kasus begal pun sampai. iya toh, kasus hamil di luar nikah, pemerkosaan, macam-macam toh. Macam-macam sekarang. Tapi ya tugas kita saling ingetin gitu. Jadi dari konten itu, loh ini ada loh ini yang rumahnya tinggal di gunung, naik sepeda 1 jam, naik turun gitu kan. Gajinya cuma 13 mang gitu kan. Loh kenapa gajinya 13 mang? Loh dia punya semangat, dia masih dari ucapannya dia ngomong wah nggak ada ngeluhnya. Motivasi buat orang lain. Kadang-kadang orang banyak anak-anak yang mau ke sini itu ekspektasinya terlalu tinggi tuh. Lihatnya yang di Tokyo, yang di Osaka, sepatunya yang wah, yang keren. gajinya yang ngeri kan. Ngeri. Enggak. 20 lebih. Iya. Kalau saya gaji sama. Di Jepang itu kan gaji sama, UMR.
Magang itu gajinya juga bukan kecil. TG itu gajinya besar. Yang ngomong siapa? Enggak. Gaji itu UMR. Menurut saya. Sekarang Tergantung dihitung wilayah aja juga. loh. Iya. Sekarang taruhlah Kagoshima. Gaji 1.000, UMR 1.000. Kerja 22 hari dapatnya berapa? 176.000 toh. Iya. Kalau dipotong ABC jadinya apa? Kensus kan 13.000 kan. TG digaji segitu aman nggak? Aman. Kan tidak kurang dari UMR. Kalau yang dapat gaji lebih gede, yang dapat UMR-nya di sini di Kagoshima UMR-nya 1.000, dia dapat 1.100, berarti kebaikan perusahaan. Iya. Rezeki dia. Rezeki dia benar. Terus sampai yang di sini dapat lembur, ada yang dapat lembur, ya itu rezeki. Rezeki beda orang beda. Beda. Kita kejar nggak bisa. Nggak bisa. Ikhtiar, cuma ikhtiar berdoa. Kadang kita dapat di hal ini, nggak dapat di hal ini, kita bisa dapat di hal lain ya Pak. Makanya setiap ketemu anak saya selalu ngomong ya, ketika kalian dapat sini nggak dapat lembur, berarti kalian ada apa? Ada waktu. Ada waktu luang. Belajar bahasa Jepang. Tingkatin itu semua kalian. Bukan hanya belajar bahasa Jepang, yang pintar kamera, bisa edit kamera, oprek di programmernya semua. Belajar di situ. Teknik lain. Oh iya, kalau nggak dapat duitnya, dapat bahasanya. Orang yang nggak ada kerjanya sampai jam 8 malam nggak ada waktu belajar. Bener. Pulang sampai tidur. Iya. Nah, nanti selesai 3 tahun nggak ada modal lagi. Ternyata harus syaratnya lewatnya syaratnya harus punya N3 atau apa, pusing lagi. Bener. Semua ada plus minusnya. Ya itulah harus, kalau saya syukuri. Bener. Kuncinya di perantauan itu syukuri. Bersyukur. Syukuri apa yang telah digariskan. Oh, kamu di sini magang 3 tahun, kamu di desa, syukuri itu. Ikhtiarnya, oh ternyata teman saya lemburnya banyak, di sini nggak ada lemburnya. Oh berarti saya dikasih waktu untuk belajar bahasa Jepang, untuk upgrade diri saya. Upgrade skill. Iya, iya. Belum tentu yang tahun pertama gajinya gede nanti pulangnya sukses. Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Tugas manusia kan cuma ikhtiar. Berikhtiar. Iya, takdir yang menentukan yang di atas. Ikuti saja apa yang digariskan Tuhan. Karena yang kalau ikut garis sendiri, yang bisa suruh garis ikut guru aja kadang dilobek. Iya benar Pak. Kalau Allah udah pasti. Iya kan? Loh, pasti toh bro. Iya kan? Iya kan? Kayak gitu kan? Benar Pak. Iya nggak mesti loh. Mesti Pak. Ada contoh kayak gini. Panjang ya ini. Dulu di IM itu saya masuk, saya nggak bukan sombong, saya cerita ya. Iya. Saya di IM itu 240 orang, saya masuk kelas S. S itu super spesial. Spesial. Itu 16 orang, semua jadi Rida Sabrida. Hain Saji di atas, nilai di atas, rata-rata di atas 85. Lainnya masih AIU EO, kita udah kaiwa. Zaman dulu. Zaman dulu karena saya IM dulu saya masuk kelas spesial, bukan sombong cerita Iya, ya. sering. Itu 240, cuma ada anak 16. Nilainya di atas 85 semua, nggak pernah kena mondek, nggak pernah kena kasus, nggak pernah kena minus. Tapi di antara 16 anak itu sampai Jepang tidak ada yang dapat perusahaan yang bagus. Bukan hanya bagus, tidak dari 16 orang anak ini, Iya. teman ini itu 90% tidak dapat perusahaan yang lemburnya banyak gitu enggak. Malah anak yang kelas C, kelas D, kelas B Itu dapat perusahaan yang Yamaha Marin, Dunlop, ada yang dapat perusahaan yang gajinya itu zaman dulu itu sampai 17 mang, sampai 20 mang. Iya. Itu cerita semua teman-teman itu. Yang 16 orang itu. Ternyata ini nggak menentukan. Iya, iya, ya itulah kembali lagi. Kalau saya dulu udah punya ini, saya nggak protes juga, enggak. Ya mungkin inilah jalannya gitu. Iya. Ya itu mungkin yang sudah ditakdirkan Tuhan ya. Saya di sini gajinya segini. Masa lembur mau maksa, Sacok minta lembur, ya nggak bisa. Kalau nggak ada kerjaan masa minta lembur. Ya kan? Ya rugi kita. Nggak bisa. Kan banyak anak-anak seperti itu kan. Enggak. Ternyata seperti itulah. Itu konsep seperti itu. Kita yang kadang-kadang ya takdir Tuhan. Kita berusaha. Mati-matian apapun. Kalau nggak ada nakdir. Iya. Tetap. Iya. Mungkin kata Ustadz apa namanya itu. Kalau kita terlalu berharap dengan angan-angan kita itu kosong. Pasrahkan aja pada yang di atas. Siap guys, pasrahkan saja pada yang atas guys. Alhamdulillah kita dapat banyak sekali ilmu, wawasan, juga pengalaman dari Pak D Jepang, dan ini bisa menjadi pelajaran ya, khususnya buat aku pribadi, juga mungkin buat teman-teman yang menonton video kita kali ini guys. Alhamdulillah. Ya pokoknya mah terima kasih
pada Pak Ade Mas, Jepang. saya untuk- juga belajar dari kamu. Thank you. Terima kasih banyak pokoknya Bang. Ya buat teman-teman yang mau ke Jepang, kalian juga bisa belajar banyak dari konten-konten Pak Ade Jepang di TikTok, di YouTube, di Instagram. Pak Ade Jepang sering ngebagiin banyak informasi tentang Jepang. Iya. Mungkin kalau di Ojak Des, aku pribadi, aku cuma 2 tahun di sini kan nggak banyak tahu apa-apa teman-teman. Banyak. Yang lebih tahu ke Pak Ade Jepang. Oke, jangan lupa nanti di follow juga akun TikToknya Pak Ade Jepang. Pokoknya jangan lelah lah. Apa namanya? Memberi informasi, memberi semangat, memberi support pada adik-adik yang mau berangkat. Pokoknya jangan apa namanya? Jangan lelah lah. Terus seperti itu ya. Sana banyak anak-anak yang pengen ke sini. Itu tugas kalian senior-senior untuk membantu mereka. Siap. Itu penting itu. Saya pesan seperti itu. Oke. Terima kasih Pak. Itu buat Ojak ya. Pokoknya terima kasih banyak pada Pak Ade Jepang lah. Saya yang apa namanya? Saya yang pokoknya terima kasih lah ketemu sama Kang Mang Ojak, saya bilang Mang Ojak ya. Di belakang ada artis TikTok Pak tuh. Dudu ya. Iya. Tuh. Ini ada artis TikTok jam Miyazaki guys. Nah itu itu. Ya. Minasan konnichiwa. Ozak desu. Ada Mas Dudui juga, ada Pak Ade Jepang. Alhamdulillah saliman dulu Mas Ojak. Jepang. Wah, sampean juga sering saya lihat videonya kok. Oh iya ini tuh. Terima kasih ya Bang. Ya, selalu Nihongo bagus. Mantap mantap. Pokoknya gitu ya. Siapa? Anu Kang Ojak ya. Jangan capek lah. Apa namanya memberi informasi kepada mereka. Ya, juga Pak Ade mohon apa diingatkan kalau misalkan Ojak kontennya ada yang nyeleneh atau ini salah nih gitu kan nggak benar. Saya juga sama-sama. Saya apa namanya juga bukan orang yang pasti banyak salah saya. Sama Pak. Salahnya banyak saya. Jadi di situ saya minta maaf aja ke teman-teman. Mungkin saya kadang kata-katanya apa ya? Semua ungkapan langsung dari hati. Mungkin ada yang nyakitin. Saya minta maaf. Siapa? Pokoknya saya pesan buat ini teman-teman anak Indonesia PMI di sini ya, semua anak ya, anak magang, anak Toko Tegino, semuanya ya. Yang penting itu jaga kerukunan, Siapa? jaga kerukunan. Siap. Syukuri, senengin, syukuri apa yang telah digariskan Tuhan kamu di sini, syukuri dimanapun, senengin. Setelah seneng biasanya apa namanya? Dengan orang-orang sekitar hubungannya baik, ningin kangkengnya baik, bahasanya ningkat, itulah itu plus nanti positif auranya positif jelas lah. Itu yang pengen tak tekankan ya, mau bendera mana asalnya, dari Sunda, mau dari Lombok, mau dari Bali, mau dari mana lah, Medan mana, jaga kerukunan. Siap Pak Ade. Itu penting. Insya Allah, siap. Saya nggak pengen, saya takut 5 tahun yang akan datang ruwetnya kayak apa Jepang. Warga Indonesia di Jepang sekarang itu sekitar 187.000. Terbanyak. Kedua setelah Vietnam. Iya, 187.000 warga negara Indonesia. Kemarin saya ketemu Pak Dubes. Mengontrol semua itu sulit. Sulit ya Pak. Iya. Kalau kita saling kenal, kita saling tegur, saling mengingatkan, saling support, bagus. Siap Pak Ade. Itu penting itu. Untuk kesuksesan anak-anak Indonesia lah semuanya lah. Siap Pak Ade. Itu. Pokoknya kenal ya, salam kenal lah. Siap. Saya itu di KMII. Saya itu anggota Badan Sosial Keluarga Masyarakat Islam Tokyo. Di KMI Jepang. Iya, makanya saya sering adakan penggalangan dana. Itu karena saya salah satu prajurit, salah satu pengurus di Badan KMI. Sosial Keluarga Masyarakat Islam Indonesia Tokyo. Guys, tuh, ini Pak Jenderalnya guys. Enggak, Terima saya prajuritnya. kasih, Pak Ada Jenderal. Pak Fauzan, ada Pak Aziz. Terima kasih banyak Pak Ade. Iya, sehat-sehat ya. Sehat-sehat buat Pak Ade Ojak ya, Jepang. tetap semangat. Tetap semangat juga Pak Ade. Sehat selalu Pak Ade. Iya. Sukses selalu Pak Ade. Oke. Alhamdulillah guys. Pokoknya mah udah nyempetin ke sini juga Pak Ade. Buat kamu pokoknya saya tahu kamu.